Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua berupa nikmat kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa kembali belajar matematika dengan pokok bahasan bersama eksponen bagian 2. Marilah kita wujudkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang senantiasa berpegang teguh di jalan yang benar hingga hari kiamat kelak. Kaifa halukum la'allakum bi khairin. Semoga anak-anak kami santri kelas 10 MIPA senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semangat di dalam belajar meskipun pembelajaran masih menggunakan jarak jauh. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan bahas bersama eksponen bagian kedua, merupakan kelanjutan dari persamaan eksponen bagian pertama, yaitu pada pertemuan yang ketiga yang sudah kami sampaikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang keempat ini adalah tentunya setelah Anda sekalian mengikuti atau menyaksikan video pembelajaran singkat ini, maka Anda sekalian bisa menyelesaikan persamaan eksponen bagian kedua. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat bagaimana bentuk umum persamaan eksponen bagian kedua. Yang kedua adalah bentuk umumnya adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx dengan A lebih dari 0. Artinya berarti A-nya positif dan A tidak boleh sama dengan 1. Diperhatikan bahwa pangkat dari bilang pokoknya adalah ini Fx, berarti fungsi ini masih berarti mengandung variabel. Begitu juga arus kanan. Pangkat bilang pokok arus kanan juga adalah mengandung variabel, itu fungsi Gx. Itu beda dengan di bentuk umum persamaan pertama. Nah, penyelesaian dari bentuk umum yang kedua ini adalah Fx sama dengan Gx. Jadi, kalau kita lihat bentuk umumnya, maka pertama adalah kedua bilang pokoknya harus sama. Kemudian yang kedua, A-nya harus lebih dari 0 dan tidak boleh dengan 1. Kemudian yang ketiga, pangkat dari bilangan pokok ruas kiri ruas kanan adalah itu mengandung variabel karena fungsi. Nah, kita lihat bagaimana contoh penyelesaiannya. Contoh soalnya. Penyelesaian dari persamaan 3 pangkat x kuadrat plus x dikurangi 2 sama dengan 81 pangkat x plus 2 adalah A dan B. Jadi penyelesaiannya adalah A dan B. Jika A lebih dari B, berarti artinya nilainya lebih besar daripada B. Maka tentukanlah nilai A dikurangi B. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah kita menggunakan kaidah bentuk umum persamaan yang kedua. Nah, bentuk umumnya tadi A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx dengan A lebih dari 0, A tidak dengan 1, maka penyelesaian adalah Fx sama dengan Gx. Ini jelas sudah berlaku ini karena A-nya lebih dari 0. Itu di sini 3,61.
Tinggal sekarang kita harus samakan bilang pokoknya, ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, ruas kanan kiri bilang pokoknya 3, ruas kanan 81. Maka kita buat ke yang bilang pokok lebih kecil, yaitu 3. Nah, kita buat bilangan berpangkat dengan bilang pokok 3 yang hasilnya 61. Ada enggak? Ada. Yaitu berapa? 3 dipangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, sehingga kita peroleh 3 pangkat X kuadrat plus X dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 4 pangkat X plus 2. Kemudian, kita jabarkan terus kanan dulu nih. Pangkat ini kita kalikan dengan pangkat ini. Berarti 4 kali X, 4X. 4 kali 2, 8. Sehingga kita peroleh 3 pangkat X kuadrat plus X min 2 sama dengan 3 dipangkat 4X plus 8. Ingat, 4X plus 8 kurang dari 4 kali X, 4X. 4 kali 2, 8. Nah, ternyata kedua ruasnya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, sudah memiliki bilangan pokok yang sama. Itu bilangan pokoknya 3. Dan 3 lebih dari 0 dan 3 bukan sama dengan 1. Nah, ini sudah memenuhi kaidah bentuk umum persamaan yang kedua. Nah, karena sudah memenuhi, maka penyelesaian adalah fx sama dengan gx, yang mana fx-nya adalah pangkat dari bilangan pokok kiri, yaitu x kuadrat plus x min 2. Kemudian gx-nya adalah pangkat dari bilangan pokok kanan, yaitu apa? 4x plus 8. Sehingga kita peroleh x kuadrat ditambah x min 2 sama dengan 4x plus 8. Di ruas kiri, pangkat tertinggi variabelnya 2. Di ruas kanan, pangkat tertinggi variabelnya 1. Nah, pada persamaan ini, kita dapatkan bahwasanya pangkat tertinggi variabelnya 2. Ingat, kita harus ingat bahwa setiap persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya 2 adalah itu merupakan persamaan kodrat. Maka, ketika kita menemukan persamaan kodrat, maka kita harus kembalikan ke bentuk umumnya. Yang mana bentuk umum persamaan kodrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Artinya, salah satu ruas itu jadikan dia bernilai 0. Nah, antara ruas kiri kanan, mana yang lebih kecil nilainya di sini? Adalah yaitu ruas kanan 4x plus 8. Maka ini, atau ini pangkatnya apa namanya? Tertinggi 1, ini pangkatnya tinggi 2. Maka pangkat yang tertinggi pada yang lebih kecil itu yang mengalah. Berarti 4x plus 8 ini kita hilangkan. Supaya 0. Bagaimana cara kita menghilangkan? Kita tambahkan dengan lawannya. Yaitu, lawan dari yang x plus 8 sama dengan negatif 4x negatif 8. Atau juga dengan cara kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Dengan catatan, kalau pindah ruas, tandanya berubah. 4x jadi negatif 4x. Positif 8 jadi negatif 8. Sehingga kita peroleh, nah, x kuadrat ditambah x dikurangi 4x. Karena ini tadi. Kemudian, min 2 dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian, kita selesai sederhanakan, itu suku-suku jenis. Yang mana? X dengan min 4x, kemudian min 8 dengan min 2 dengan min 8. X kurangi 4x itu negatif 3x. Negatif 2 dikurangi 8 itu negatif 10. Sehingga kita peroleh x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Ini sudah memenuhi bentuk umum dari persamaan kodrat, yang mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, negatif 3, C-nya sama dengan negatif 10. Nah, apabila kita menemukan persamaan kodrat yang A-nya sama dengan 1, maka cara yang paling mudah
untuk menyelesaikan dengan cara kita faktorkan. Dengan bagaimana cara kita faktorkan? Cara kita faktorkan apabila A-nya 1, artinya depan S pangkat 1 adalah kita cari perkalian dua bilangan jika dikalikan hasilnya sama dengan negatif 10 dan jika dijumlahkan sama dengan negatif 3. Sehingga kita peroleh negatif 5 kalikan 2 sama dengan negatif 10. Kemudian negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Sama. Jadi penjabarannya adalah X min 5 dikalikan S plus 2 sama dengan 0. Kenapa ini negatif 5? Karena di sini negatif 5. Kenapa ini positif 2? Karena ini positif 2. Jadi penjabaran dari X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0 adalah X min 5 dikalikan X plus 2 sama dengan 0. Kemudian apa artinya? Arti dari X min 5 dikali X plus 2 sama 0 adalah X min 5 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Nah, jadi arti dari penjabaran arti dari X min 5 kali X plus 2 sama dengan 0 adalah X min 5 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Di sini kita mencari nilai X, maka angka 5 ini kita hilangkan dengan menambah lawannya. Lawan negatif 5 adalah positif 5. Lawan positif 2, negatif 2. Atau dengan cara kita pindah ke ruas kanan. Yaitu X sama dengan 0 tambah 5, yaitu 5. Kemudian di sini X sama dengan 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 2. Nah, apakah 5 atau negatif 2 merupakan penyelesaian dari 3 pangkat X kuadrat plus X min 2 sama dengan 81 di pangkat X plus 2? Maka mari kita buktikan kebenarannya. Kita lihat buktinya di slide berikutnya. X sama negatif 2, itu kita buktikan ke soalnya. Mana soalnya adalah 3 di pangkat X kuadrat plus X min 2 sama dengan 81 di pangkat X plus 2. Ini berarti X-nya kita ganti dengan negatif 2. Berarti kita peroleh 3 di pangkat negatif 2 pangkat 2 ditambah negatif 2 kurangi 2 sama dengan 81 di pangkat negatif 2 tambah 2. Kita peroleh. Nah. Kemudian negatif 2 tambah pangkat 2 itu adalah 4. Min negatif 2 kali negatif 2 4. Kemudian negatif 2 dikurangi 2 itu negatif 4. 4 ditambah negatif 4, 0. Di sini negatif 2 tambah 2, 0. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 0 sama dengan 81 pangkat 0. 3 pangkat 0 sama dengan 1. 81 pangkat 0 sama dengan 1. Artinya sama. Menghasilkan nilai yang sama. Berarti negatif 2 merupakan penyelesaiannya. Karena menghasilkan pernyataan yang benar. Di sini itu ruas kiri sama dengan 1, ruas kanan juga sama dengan 1. Kemudian bagaimana tadi kalau X-nya sama dengan 5? Apakah 5 juga merupakan penyelesaiannya? Mari kita buktikan sama-sama. Nah, berarti sekarang tinggal kita ganti X-nya dengan 5. 5 pangkat 2 ditambah 5 kurangi 2 sama dengan 81 pangkat 5 tambah 2. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 5 pangkat 2 tambah 5 kurangi 2 sama 81 pangkat 5 tambah 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25 ditambah 5 sama dengan 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Kemudian di sini 81 5 tambah 7 sama dengan 7. Untuk memudahkan supaya kita tidak menghitung karena angkanya besar, maka ini 81 ini kita buat bilang pokok 3. Itu menjadi 3 pangkat 4. Sehingga kita peroleh tadi ini 3 pangkat 28. Dari mana tadi ini? 5 pangkat 2 25 tambah 5 30 kurangi 2 28. 81 sama dengan 3 pangkat 4. Nah,
Kemudian ini kita jabarkan. 4 kali 7, 8. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 28 sama dengan 3 pangkat 28. Artinya sama. Di ruas kiri, setelah kita ganti X-nya 5, menghasilkan 3 pangkat 28. Di ruas kanan pun menghasilkan 3 pangkat 28. Artinya, 5 merupakan penyelesaian dari 3 pangkat X kuadrat plus X min 2 sama dengan 81 pangkat X plus 2. Jadi, setelah kita buktikan kebenarannya, maka kita simpulkan bahwasanya penyelesaian dari 3 pangkat X kuadrat plus X min 2 sama 81 pangkat X2 adalah X-nya 5 atau X sama dengan negatif 2. Kemudian tadi pertanyaannya, berapakah nilai A dikurangi B dengan catatan A lebih dari B? Di sini berarti diminta A harus lebih besar daripada nilai B-nya. Antara 5 dan negatif 2, yang lebih besar adalah 5. Berarti A-nya 5, B-nya negatif 2. Kemudian peroleh A min B. Berarti 5 dikurangi dengan negatif 2. Karena B itu 2. Kita peroleh 5 sama 5 min kali min plus. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi nilai A dikurangi B adalah 7. Demikianlah cara kita menyelesaikan persamaan eksponen bagian kedua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini anak-anakku semua bisa mengerti, bisa paham, dan semoga bisa menambah pengetahuan anak-anak semua, dan semoga dijadikan pengetahuan yang bermanfaat yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dicatat. Kemudian sebelum kami tutup, kami berikan satu penugasan anak-anak semua. Tugasnya dikumpulkan seperti biasa melalui WA. Tugasnya adalah, kita lihat dulu. Nah, tentukanlah penyelesaian dari persamaan 9 pangkat X kuadrat plus 2X min 5 sama dengan 3 pangkat X kuadrat plus 2. Jadi, cara penyelesaiannya sama sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Itu di contoh soal barusan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.